Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan kajian kita Sirah Nabawiyah terkait dengan perjalanan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya dalam memperjuangkan Islam. Pekan yang lalu, atau mungkin 2 pekan yang lalu lagi ya, kita sudah membahas tentang peristiwa Yaumur Raji', di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengutus para sahabatnya, ternyata oleh orang-orang yang memusuhi Islam itu dimanfaatkan untuk menghancurkan Islam. Dan dalam pertemuan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pada bahagian yang kedua, tsaniyan bi'r ma'unah. Jadi peristiwa sumur atau mata air Ma'unah ini fis sanati ar-rabi'ah, terjadi pada tahun keempat setelah hijrahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qadima Amir ibn Malik, datanglah Amir bin Malik ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'arada alaihi al-Islam. Datang Amir bin Malik kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul ini apa-apa dilihat itu selalu dakwah. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada orang ini al-Islam. Walakinnahu lam yuslim. Akan tetapi dia tidak mau bersyahadat, enggak mau masuk Islam. Akan tetapi kemudian balqala, akan tetapi dia mengatakan ya Muhammad. Jadi ngomongnya bukan ya Rasulullah, tapi ya Muhammad. Lau ba'atha rijalan min ashabika ila ahli najd fada'auhum ila amrik. Rajautu ayyastajibu laka. Aku tidak mau masuk Islam, tapi juga tidak menolak, tidak memusuhi Islam. Maka kata dia, wahai Muhammad, kalau seandainya engkau mengutus beberapa orang dari para sahabatmu ini kepada ahli Najd, dan mereka berdakwah kepada orang-orang ahli Najd itu untuk masuk Islam ila Amerika. Nah, aku harap, kata dia, mudah-mudahan meskipun dia nggak masuk Islam, tapi orang di Najd sana yang diajaknya itu mau masuk Islam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini nanti kita pelajari kenapa bagian Rasul mengambil keputusan seperti ini. Inni akhsha alaihim ahlun najd. Saya takut terhadap ahli Najd. Khawatir, bukan takut. Khawatir apa yang terjadi di Yaumur Raji' yang terjadi sebelumnya, itu khawatir terjadi lagi di peristiwa ini. Apa kata dia? Kata Amir tadi, qala Amir, ana lahum jar. Jadi jar itu dari jiwar atau dari artinya jaminan. Saya yang jadi jaminannya. Saya menjadi jaminannya. Fa'ab'athuhum
falyad'un nas ila amrik. Utus aja mereka, nanti saya yang jadi jaminannya. Nah, orang Arab itu memang kebiasaannya begitu, Pak. Jadi kalau mereka sudah ada jaminan, pokoknya kamu masuk ke tempat saya aman. Dan jaminannya ini bukan hanya jaminan dia sendiri. Biasanya kabilah-kabilah Arab itu jaminan itu diberikan dia dan sukunya. Jadi memang hidup berkelompok itu salah satunya adalah saling melindungi. Kalau satu diserang, maka kemudian satunya lagi siap untuk membela di sukunya itu. Ana lahum jar, saya menjadi penjaminnya. Maka kemudian Nabi SAW mengutus para sahabat-sahabatnya untuk mendakwahkan Islam ini kepada manusia. Fab'atha Rasulullah SAW 70 rajulan min ashabihi min khiyaril muslimin. Ya. Rasul SAW serius, Pak. Begitu melihat peluang dakwah ini, wah ini luar biasa peluang dakwah ini. Maka kemudian Nabi SAW mengutus 70 rajulan min ashabihi khiyaril muslimin. Ada 70 yang diutus oleh baginda Rasul SAW min khiyaril muslimin. Sudah ini sahabat-sahabat, orang yang terpilih, dipilih lagi oleh Nabi, orang yang terpilih lagi. Khiyaril muslimin, bukan orang sembarangan. Jadi wa kana dzalika ala ma rawahu Ibnu Ishaq wa Ibnu Katsir fi safar ala rasi arba'atu asyhur min ghazwati Uhud. Nah, ini terjadi kata beliau pada bulan Safar di penghujungnya, yaitu 4 bulan setelah perang Uhud. Jadi terjadinya peristiwa ini terjadi pada 4 bulan setelah perang Uhud. Fasaru hatta nazalu bi'r ma'unah. Falamma nazaluha ba'athu ahaduhum Hiram ibn Milhan bi kitabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Amir ibni At-Tufail. Jadi sudah berjalanlah mereka menuju Najd ke arah selatan berarti ini. Maka kemudian sampailah mereka ke tempat Bi'r Ma'unah. Bi'r Ma'unah ini adalah sebuah sumur yang disebut dengan sumur Ma'unah atau mata air. Jadi memang di Timur Tengah itu ada oasis atau oase gitu ya. Padang pasir gitu. Tapi di situ ada mata air. Mungkin karena struktur batuannya itu masuk air itu di sela-sela itu, sehingga kemudian muncul menjadi mata air. Maka kemudian falamma nazaluha ba'atsu ahaduhum. Ketika sudah sampai di sana, rupanya ketemu dengan utusan mereka itu bi kitabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Amir ibn Tufail. Jadi ada orang-orang dari suku Bani Amir di situ. Di situ kemudian mereka bertemu dengan yang namanya Amir bin Tufail. Diutuslah seorang sahabat, ahaduhum, seorang sahabat yang namanya Hiram bin Milhan. Ini seorang sahabat Nabi membawa surat dari Nabi SAW, dan surat ini kemudian diserahkan kepada Amir bin Tufail. Falamma atahu lam yanzur fi kitabih. Begitu dia dapat surat tadi, Amir bin Tufail ini, apa yang dia lakukan? Tidak dilihatnya lagi surat ini, Pak. Ini surat. Begitu dikasihkan surat ini, tidak dilihat surat ini, wa'ada alaihi faqatalahu. Maka kemudian dia aniaya, dia siksa orang ini, sahabat bin Milhan ini, kemudian faqatalahu, kemudian dia bunuh. Jadi terbunuh, Pak. Sahabat Hiram bin Milhan ini terbunuh. Kemudian dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik, anna Hiram ibn Milhan lamma tu'ana wa antadakhat dam fi wajhihi sa' fustu wa rabbukal Ka'bah. Jadi yang menarik, Pak, kata Al-Imam Al-Bukhari dalam riwayat Imam Ibnu Malik, sahabat Anas bin Malik, apa kata beliau di sini?
ketika beliau itu dibunuh, ketika dia dianiaya, dan kemudian darahnya itu kena di wajahnya, mati nih Pak. Apa dia katakan? Fustu wa rabbukal Ka'bah, kata dia. Aku sudah beruntung, aku sudah sukses demi Tuhan Ka'bah. Wa rabbukal Ka'bah, dan Tuhannya Al-Ka'bah. Jadi sahabat itu ternyata yang namanya bin Milhan ini, ketika dia mendapatkan kematian tadi Pak, dia justru mengatakan inilah yang dinamakan sukses. Faqad faz. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dia dilepaskan daripada neraka, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dialah orang yang beruntung, maka dialah orang yang sukses. Ukuran sukses kita apa Pak? Jadi orang kaya, jadi direktur, asal jangan direktur PDAM, nanti dipansus. Itu kalau kita lihat negatifnya ya. Tapi kalau lihat positifnya, saya ingat ketika pengajian dengan Guru Udin di Majelis Muhibbin, ini katanya Ustaz Saiful ini mau ikut pengajian kita nih, kayaknya jarang-jarang ini mau ikut pengajian kita. Setiap malam Ahad biasanya beliau di sana. Karena kerjaannya khusus, memang beliau ini ibadahnya melayani masyarakat, melayani kebutuhan air masyarakat. Dan memang ini sering saya sampaikan kepada karyawan, kepada pegawai. Ini menyimpang sedikit ya membahas tentang ini, bahwa ketika kita memperbaiki air, ada bocor dan sebagainya, kemudian besok paginya dipakai orang sholat subuh berjamaah, wudunya orang sholat subuh itu menggunakan air dari kita, maka mudah-mudahan meskipun kita sholat tahajudnya boleh dikatakan jarang-jarang, meskipun kita sholat subuhnya boleh dikatakan mungkin sering terlambat, tapi karena kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, niatnya tadi adalah ibadah, kemudian airnya tadi dipakai oleh orang-orang tadi, mudah-mudahan doa orang-orang tadi yang sholat subuh, yang sholat tahajud, itu dapat pahalanya kita, orang yang mengalirkan air kepada masyarakat. Nah itu aja tuh kalau mau jadi direktur direktur PDAM. Faqad faz. Ayat ini saya ingat banget, sering kali diulang-ulang oleh almarhum Pak Muharram, mantan bupati kita, bupati tahun 2016-2020. Apa kata beliau? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah. Beliau kutip ayat Al-Qur'an. Barang siapa yang dia dilepaskan daripada neraka, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, faqad faz, dialah orang yang sukses. Bukanlah orang yang sukses itu adalah orang yang jadi direktur, orang yang jadi bupati, orang kaya, atau ukuran-ukuran sukses yang lain yang terkait dengan dunia. Tapi kata para sahabat, orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itulah orang yang faz. Nah, seringkali kita dengar nama orang faiz, faizin, minal aidin wal faizin, artinya mohon maaf lahir dan batin. Nggak nyambung rupanya ya. Minal aidin, nah, minal aidin dari hari raya ini, atau dari aidin itu juga bisa dikatakan kembali wal faizin, dan kemudian dapatkan faizin, kesuksesan atau keberhasilan atau keberuntungan. Jadi entah gimana di bahasa Indonesia kemudian wal faizin itu diartikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi yang namanya faz itu adalah keberuntungan, kesuksesan. Sahabat ini mengatakan bahwa yang dia sebut sebagai sukses itu adalah mati syahid di jalan Allah. Fustu wa rabbul Ka'bah.
saya mendapatkan keberuntungan demi Tuhannya Rabbul Ka'bah ini, demi Tuhannya Tuhan Ka'bah ini dan Tuhannya Al-Ka'bah. Thumma istasrakha Amir ibn Tufail. Kemudian Amir ibn Tufail ini, begitu dia sudah berhasil membunuh sahabat ini, maka kemudian dia berteriak, dia berseru kepada kepada suku Amir, Bani Amir, untuk meminta tolong ala baqiyati du'at, untuk ngadapin sisanya yang lain. Kan tadi ada 70-an katanya tadi kan. Nah, takut ini kalau dibalas. Rupanya satu orang ini yang berhasil dibunuh ini oleh Amir bin Tufail, dan kemudian dia meminta kepada suku Bani Amir untuk melakukan pembelaan karena sudah membunuh dia nih. Fa'abau ayyujibu, diam. Kemudian suku ini menolak. Wa qalu, mereka mengatakan, lan nakhfira Aba Barra Amir ibn Malik, kami tidak mau mengkhianati apa yang disampaikan oleh Abu Barra tadi, Amir ibni Malik, yang dia mengatakan dia akan menjadi menjamin tadi. Kemudian fastasrakha alaihim qabail min Sulaim, min Usayyah, wa Ra'il, wa Dhikwan fa'ajabuhu. Nah, tapi Pak, ternyata Amir bin Tufail ini gak kehabisan akal. Rupanya Bi'ir Ma'unah ini berada di antara dua desa, dua pemukiman. Ada Bani Sulaim, ada Bani Amir. Bani Amir tadi diajakin tidak mau. Rupanya karena dia berdekatan antara dua desa ini, maka kemudian diajaki lagi satu lagi, desa yang sebelahnya tadi. Dan kemudian ketika dia berteriak meminta bantuan tadi, alaihim, kepada mereka, qabail min Sulaim, min Usayyah, wa Ra'il, wa Dhikwan fa'ajabu. Maka kemudian anak-anak suku, suku-sukunya nih ya, ada dari Usayyah, Ra'il, Dhikwan fa'ajabu. Mereka ini ternyata mau menyambut seruannya Amir bin Tufail tadi. Wantalaqu fa'ahatu bil qaum fi rihalihim. Maka kemudian berangkatlah kaum ini, orang-orang yang saya sebutkan tadi, dari Bani tadi, dari Usayyah, Ra'il, Dhikwan, Bani Amir. Ini kemudian mengeroyoki, bukan Bani Amir nggak ikut tadi ya, Bani Sulaim. Kemudian wantalaqu fa'ahatu, maka kemudian dikepungnya Pak, bil qaum, dengan mereka ini. Falamma ra'auhu akhadhu suyufahum wa qataluhum, maka kemudian menghunuskanlah pedang mengambil pedang para sahabat-sahabat ini, suyufahum, saif mereka, pedang-pedang mereka. Jadi kalau ada nama orang Saifur Rahman atau Saifur Rahim atau Saifur apapun, ini rupanya asal katanya dari pedang Pak. Cuman ini nggak bawa pedang saya hari ini. Sekarang pakai pistol rupanya orang. Jadi kemudian maka mereka membawa pedang mereka, mengambil pedang mereka, dan mereka kemudian berperang. Faqatalal muslimuna, maka kemudian mereka saat berperang dengan orang-orang Islam tadi, mereka berperang, maka kemudian faqutilul muslimuna an akhirihim. Ternyata dari semuanya tadi terbunuh. Jadi terbunuh mereka semuanya karena dikeroyok, dikepung oleh orang yang sekian banyak tadi. Maka kemudian wa akhbaral khabar, maka kemudian thumma tabayyana lama wasala ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa akhbarahul khabar.
Maka kemudian berita tentang kematian para sahabat ini sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau kemudian terhadap kematian orang-orang yang beliau sayangi, para duat, para dai-dai as-salihin min ashabihi, dari sahabat-sahabat Nabi ini, maka kemudian beliau wa baqiya syahran yaqnutu fi salati subh yad'u ala qabail Sulaim wa Ra'il wa Dhikwan wa Bani Lihyan wa Usayyah. Jadi mendengar kabar tentang kematian para sahabatnya ini, tinggal satu orang tadi disebutkan, saya belum sempat menyebutkan tadi ya, yang kemudian satu orang ini berhasil lolos, tapi semuanya, hampir semuanya mati semuanya, meninggal semuanya. Maka kemudian ketika Nabi SAW menerima berita ini, maka beliau kemudian dalam sebulan penuh yaqnutu fi salatis subh, berkunut. Nah, kalau dalam keterangannya di sini berkunut di dalam salat subuh. Ada lagi yang mengatakan dalam salat yang 5 waktu. Tapi dalam penjelasan di sini fi salatis subh. Nah, ini kemudian menjadi dasar bagi para ulama untuk melakukan salah satu sunnah, yaitu melaksanakan kunut, khususnya ketika ibadah sholat subuh. Nah, cuman memang ada beberapa perbedaan pendapat di antara para ulama. Dari mazhabnya Abu Hanifah, beliau ini hanya melakukan sholat witir saja, kunutnya itu. Jadi Abu Hanifah ini agak unik dibandingkan mazhab yang lainnya. Saya pernah membaca sholat witir itu dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah wajib, bukan fardu ya, tapi wajib. Jadi wajib di luar dari sholat 5 waktu. Ini Abu Hanifah. Abu Hanifah ini kalau kita ke India, kelihatan itu kalau orang sholatnya begini, Pak. Allahu Akbar. Ininya tangannya di bawah di bawah perut. Nah, itu biasanya tuh. Pernah ngeliat nggak? Biasanya kalau datang ke sini dari India, nah, itu sholatnya di bawah perut begini namanya. Itu Imam Abu Hanifah. Bagaimana Imam Asy-Syafi'i? Jadi kalau Imam Asy-Syafi'i, beliau sebagaimana diamalkan di banyak tempat di Indonesia, ini termasuk sunnah aba'ad, yang kalau dia ditinggalkan maka dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Kayak orang kelupaan apa? Ini 3 rakaat kan, 4 rakaat kan, 5 rakaat. Kebanyakan sholatnya, rakaatnya, kemudian melakukan sujud sahwi, kelupaan rupanya. Sama derajatnya seperti itu. Sehingga kemudian ketinggalan imam melaksanakan kunut tadi, maka dia adalah melaksanakan sujud sahwi. Nah, apa dasarnya? Dikatakan dari hadis riwayat dari Anas bin Malik, "Mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya." Artinya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa mazala, terus-terusan yaqnutu, beliau salat sunat, salat fajar, salat subuh maksudnya, itu ada kunutnya sampai beliau meninggal dunia. Hatta faraqat dunia, beliau meninggal dunia. Jadi ada yang mengatakan bahwa memang betul sholat 5 waktu beliau kunut, tapi setelah itu 1 bulan aja ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kunutnya itu hanya dilakukan pada sholat subuh, berdasarkan dari riwayat ini. Tapi ada lagi ulama mengatakan hadis ini perlu dicermati
lebih mendalam bagaimana kedudukan hadisnya. Ini pendapat-pendapat para ulama yang berbeda-beda. Kenapa? Karena kata Abu Hurairah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yaqnutu fi salatil fajr illa idza da'a liqaumin aw da'a ala qaumin. Ada lagi pada riwayat yang lain. Kata riwayat ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau tidak melaksanakan kunut ketika sholat subuh, sholat fajar, illa idza da'a liqaumin aw da'a ala qaumin, kecuali kalau beliau berdoa untuk mendoakan kebaikan suatu kaum atau mendoakan tentang keburukan suatu kaum, seperti Ri'il, Dekwan, Lehyan tadi, orang-orang suku-suku yang membunuh sahabat-sahabat Rasul yang terdiri dari min khiyaril muslimin. Jadi yang diutus Nabi ini adalah dai-dainya. Kalau bahasa kita ini ustad-ustadnya, ulama-ulama di kalangan para sahabat. Jadi sahabat itu aja orang hebat, sahabat itu orang cerdas, sahabat itu ulama. Kalau ukuran kita sekarang, itu saja masih dipilih oleh Nabi orang-orang yang diperkirakan oleh Nabi, bukan diperkirakan, yang diketahui oleh Nabi adalah khiyaril muslimin, dari orang-orang terpilih dari kalangan kaum muslimin. Nah, ini menjadi dalil lagi bahwa pendapat yang berbeda mengatakan bahwa tidak sunnah membaca doa kunut ketika sholat subuh berterusan. Jadi tinggal dipilih mana mazhab yang kita lebih ikuti. Kalau Imam Malik berbeda. Imam Malik itu ada mengistilahkan ada sunnah, ada mustahab. Kalau mustahab itu kata Imam Malik, dia adalah amalan-amalan yang dianjurkan oleh Nabi SAW, tapi Nabi tidak mengerjakannya terus-menerus. Jadi berbeda-beda pendapatnya ini. Ya, kalau Imam Malik, Imam Syafi'i itu terus-menerus. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, beliau tidak terus-menerus, tapi sependapat bahwa kunut itu dilakukan setelah rukuk. Nah, lalu bagaimana pendapat para ulama? Ini Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa beliau mengutip dari pendapatnya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Apa kata beliau? Inna qanata fil fajri fahasan wa illam yaqnut fahasan. Apa kata Imam Sufyan Ats-Tsauri? Sufyan Ats-Tsauri ini ulama besar di kalangan para ulama salafus saleh. Banyak orang namanya Sufyan. Nah, salah satunya itu mengambil nama Sufyan Ats-Tsauri. Bahkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah kalau tidak salah itu digambarkan bagaimana ulama-ulama yang lain tuh mimpi ketemu Sufyan Ats-Tsauri ini memakai mahkota luar biasa ketika beliau sudah meninggal. Jadi ulama-ulama dulu kadang-kadang bisa komunikasi lewat mimpi ketemu. Nah, Sufyan Ats-Tsauri ini termasuk ulama yang dianggap luar biasa karena merupakan ulama yang dikenal sangat masyhur di kalangan para salafus saleh. Apa kata beliau? Anda mau kunut itu bagus, Anda tidak kunut juga bagus. Yang nggak bagus apa? Yang nggak sholat, sibuk. Kamu kunut, kamu nggak kunut, berkelahian. Padahal yang dipersoalkan itu sebenarnya bukan yang kunut atau yang tidak kunut, tetapi adalah yang tidak sholat. Nah, ini kadang-kadang perbedaan pendapat itu hanya karena berbeda dalam memahami, berbeda dalam melihat sebuah dalil. Hadisnya sama, Pak. Nabi SAW berdoa kepada Allah
saking Nabi ini merasa sedihnya bagaimana pengkhianatan, bagaimana penyerangan kaum muslimin itu membunuh orang-orang terbaik min khiyaril muslimin. Tapi kemudian niat baik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini justru dimanfaatkan untuk menghancurkan orang-orang Islam. Itu nggak mudah, Pak. Sahabat-sahabat itu membinanya nggak mudah. Kita aja berapa kali ikut pengajian untuk membentuk fikrah kita ini, membentuk pemahaman kita ini nggak mudah. Tapi ternyata itu yang dihadapi oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaannya, kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sudah mendapatkan musibah di Yaumur Raji', lalu ada lagi musibah yang kedua? Kenapa yang kedua ini beliau masih mengirimkan sahabat-sahabatnya, malahan yang dikirimkan oleh Nabi adalah sahabat yang terbaik? Nah, ini kemudian dikomentari oleh para ulama sirah nabawiyah. Apa kata mereka? Di antaranya dalam kitab Fiqh Sirah yang dikarang oleh Sayyid Ramadan Al-Buti, apa kata beliau? Fi hataini al-hadithaini, dalam dua kisah ini, kata beliau, dalalat, menjadi petunjuk bagi kita tentang apa? Hamatu, tentang pentingnya. Yadullu kullu man hadathahu ar-raji' wa bi'r ma'unah ala isyirakil muslimin kulluhum fi mas'uliyatid da'wah ilal Islam wa tabsirin nas bihaqiqatihi wa ahkamihi. Apa kata beliau? Peristiwa yang dua terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kata beliau, merupakan petunjuk bagi kita, merupakan dalil bagi kita tentang pentingnya orang-orang Islam, berserikatnya orang-orang Islam, kulluhum, semuanya itu, fi mas'uliyatid dakwah, untuk tanggung jawab mereka terkait dengan dakwah ilal Islam, wa tabsirin nas, dan memberikan kabar kepada manusia, memberikan kabar gembira kepada manusia, bihaqiqatihi wa ahkamihi, tentang hakikat Islam, tentang hukum-hukum Islam. Falaisa amrud dakwah, bukanlah amrud dakwah, urusan dakwah ini ila anbiya war rasul, hanya kepada tanggung jawab Nabi, tanggung jawab Rasul, bukan. Tapi ini tanggung jawab setiap orang Islam. Sampai-sampai ada resiko yang harus ditanggung oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya kirim ini, akhsyahum, saya khawatir, kata Nabi, jangan-jangan tragedi Yaumur Raji' terulang lagi. Nah, cuman karena sudah dijamin tadi Abu Barra tadi, saya menjadi jiwarnya, anajar, kata beliau, kata orang itu, saya menjadi penjaminnya. Bagi orang Arab, kalau sudah dijamin oleh dia, dijamin oleh sukunya, pasti akan selamat, aman aja nih. Nah, Nabi kita Muhammad SAW, Rasulullah, beliau mendapat jaminan seperti ini, maka kemudian beliau utuslah orang-orang terbaik dari kalangan kaum muslimin. Kenapa? Karena pentingnya dakwah yang harus diemban tanggung jawabnya itu oleh setiap jiwa, setiap diri orang Islam. Jadi dakwah itu, Pak, bukan urusan Nabi saja, bukan urusan Rasul saja, bukan urusan para ulama warasatul anbiya, pewarisnya para nabi saja, tapi merupakan tanggung jawab setiap orang Islam. Nabi SAW memesankan, balighu anni walau ayat, sampaikan olehmu dariku ini walaupun satu ayat. Share.
Apa kalau ini nggak ada Ustaz Daud nih ya? Apa namanya? Like, comment, dan share. Share-nya itu tulisannya SER. Saya pikir apa share ini? Ternyata harus di share. Semangatnya balighu anni walau ayat. Liyuballighu syahid al-ghaib, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika terjadi haji wada, haji penghabisan, haji perpisahan, apa yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada puluhan ribu kaum muslimin pada saat itu, hendaklah orang yang menyaksikan pada hari ini menyampaikan apa yang aku sampaikan ini kepada orang yang al-ghaib. Kalau bahasa Arab, al-ghaib itu bukan orang yang ghaib, bukan. Maksudnya orang yang tidak hadir, tidak kasat mata, tidak tampak. Jadi semangat dakwahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, setiap kesempatan yang kita anggap ini bagus untuk kita sampaikan dakwah ini, untuk kita sampaikan satu ayat ini, untuk kita sampaikan hadis ini, maka itu adalah sebuah kebaikan. Nadarallahu imra'an sami'a minna hadisan faballaghahu. Allah akan membuat wajah orang itu cerah berseri-seri. Wajahnya jadi cerah, Pak. Apa sebabnya? Dia mendengar satu hadis dari kami, kata baginda Rasul. Dia mendengar sesuatu dari kami, kemudian dia sampaikan hadis itu kepada orang lainnya. Semangat inilah, Pak, yang membuat para sahabat itu berterbangan mereka kemana-mana. Bukan berterbangan ya. Ya berterbangan juga tuh. Kalau naik kuda kan ada saatnya terbang. Bertebaran. Bertebaran. Kalau ngelihat kuburan Baqi itu nggak sampai berapa ribu orang di Madinah. Kalau kita baca kitab fikih sunnah, itu ada bab khusus yang dibahas oleh Syekh Sabiq tentang keutamaan mati di Madinah. Bayangkan, Pak, Nabi itu punya hadis tentang keutamaan mati di Madinah. Tapi dari sekian ratus ribu sahabat yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman, 100 ribu lebih mungkin, dan mati dalam keadaan beriman, artinya sahabat itu kan pernah bertemu dengan Nabi, hidup bersama dengan Nabi, hidup dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan beriman. Itu jumlahnya nggak banyak, hanya mungkin sekitar 100 ribu lebih. Tapi berapa yang tersisa di makamnya di Madinah, di Baqi? Di mana makam mereka? Di mana-mana. Pergi mereka ke Mesir, pergi mereka sampai ke Maghribi, ke Maroko. Itu di zamannya Sayyidina Uthman, sekitar berapa 12 tahun atau berapa belas tahun beliau memerintah. Itu diluaskan sekali penyebaran Islam kemana-mana. Bahkan ada dugaan sebenarnya Islam di Indonesia ini bukan pertama kali disebarkan oleh pedagang Gujarat dari India, tapi jangan-jangan sudah dari zamannya Utsman bin Affan, ketika beliau sudah membentuk angkatan laut pertama dari kalangan kaum muslimin. Jadi semangat dakwah mereka itu luar biasa. Bahkan kalau tidak salah dalam sebuah riwayat, Miqdad bin Aswad mengatakan, "Ya Rasul, kalau seandainya engkau suruh kami menyeberangi lautan ini, kami seberangi demi dakwah ini." Padahal orang Mekah itu pada nggak bisa berenang. Kenapa? Nggak ada kolam renang di Mekah waktu itu. Kalau di BI ada nih kolam renang, as-sibahah, belajar disuruh mengajarkan anak-anak untuk berenang. Jadi semangat dakwah inilah yang mengantarkan Islam itu sampai ke seluruh penjuru dunia, sampai ke Indonesia, sampai ke Kaltim, sampai ke Kabupaten Berau, sampai ke Tanjung Redep. Kita bisa pakai kopiah ini, Pak, pakai jubah ini, pakai ghamis ini. Kita sholat di masjid ini siapa?
yang berjasanya apa? Kalau seandainya para sahabat dulu itu di zaman Nabi itu tidak punya semangat seperti yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada resiko ini, bisa mati sahabatku ini, tapi karena kewajiban dakwah yang luar biasa beratnya, yang luar biasa besarnya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menempuh resiko itu demi supaya tersebarnya dakwah Islam ini ke seluruh penjuru dunia. Kalau seandainya di bulan itu ada manusia, Pak, saya yakin ada Islam di bulan. Kalau seandainya ada di planet Mars itu manusia, bisa jadi juga insya Allah tuh ada orang Islam juga di sana. Di mana-mana. Saya ketemu dengan orang Birma, Pak, orang Myanmar. Nggak kelihatan dia orang Islam. Jadi berapa kali dia perhatikan saya bareng makan sama dia, ini saya pulih kok nggak pernah makan, dilihatnya selalu menghindar kalau suruh makan. Akhirnya dia cari restoran mewah, bagus makanannya. Begitu dilihatnya, saya kok makan sedikit dan kelihatannya makannya susah nih, kamu ini nggak suka makan atau gimana? Akhirnya dia terus terang, saya pul, kamu tahu nggak, saya ini orang Islam, dia bilang. Kaget saya, orang Myanmar, Pak. Taunya orang Myanmar kan Buddha. Saya ini orang Islam, dia bilang. Namanya Miolin. Ini kalau dia nonton di YouTube, ada YouTube-nya nih ya. Nah, saya sebut namanya beliau ini. Asli kadang-kadang saya WA-an kalau Idul Fitri atau Idul Adha, kadang-kadang saya ucapin selamat. Nama saya Iqbal, dia bilang. Cuman karena dia mungkin situasi politik di sana kurang menguntungkan, jadi nama Myanmarnya yang dipakainya. Saya khusus cari restoran mewah ini supaya kamu bisa makan. Ini restoran halal, dia bilang. Jadi subhanallah, saya bilang sampai di tempat-tempat yang saya nggak tahu bahwa dia orang Islam, ternyata orang Islam. Jadi saking dakwah ini sudah menyebar kemana-mana. Dan insya Allah nanti Barat itu juga akan dikalahkan, masuk Islam mereka semuanya dalam keadaan, mudah-mudahan ya, taslim, dalam keadaan damai, mudah-mudahan. Jadi kalau di zaman dulu memang perang-perang terus, karena masanya masa perang. Nah di zaman sekarang ini perangnya adalah perang informasi, Ghazwul Fikri. Kita memenangkan perang informasi ini dengan menyebarluaskan dakwah ini melalui YouTubiah ini, jamaah YouTubiah, insya Allah akan membawa kebaikan. Yang penting kita coba seikhlas mungkin kita menyebarkan dakwah Islam ini, maka insya Allah Allah akan berikan kebaikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan sore hari ini. Mudah-mudahan semangat kita untuk meniru, meneladani semangat dakwahnya baginda Rasul SAW ini akan membuat kita mendapatkan cintanya baginda Rasul SAW. Dan mudah-mudahan cinta ini terus berkembang, terus dipupuk oleh semangat dakwah kita, dan mudah-mudahan cintanya ini akan mengantarkan kita untuk mendapatkan syafaatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.